out the door, and your pockets can find us no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laila Tridiana dari kelas 3I dengan NIM 151422157. Tujuan video ini dibuat adalah untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah pengembangan bahan pembelajaran dengan dosen pengampu, bila saya sebut nama beliau, Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD. Nah, video kali ini akan membahas mengenai materi bahan pembelajaran cetak dan bentuk-bentuknya. Poin yang pertama, pengertian bahan pembelajaran cetak. Bahan pembelajaran cetak adalah buku teks cetak dan bahan inti cetak yang relevan yang ditulis dan dipublikasikan untuk digunakan dalam pembelajaran yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk digunakan oleh peserta didik dalam ruang kelas. Bahan-bahan tersebut termasuk buku kerja dan bahan tambahan lainnya yang dikemas dalam bentuk buku teks oleh penerbit. Pengembangan bahan cetak adalah cara untuk memproduksi atau menyampaikan bahan seperti buku dan bahan-bahan visual yang statis, terutama melalui proses pencetakan mekanis atau fotografis. Dari penjelasan sebelumnya, maka yang dimaksud dengan bahan cetak dalam bidang pendidikan adalah semua bentuk cetakan seperti buku teks, modul, lembar kerja, artikel, jurnal, lembar lepas atau handout, surat kabar, majalah, dan berbagai bentuk cetakan lainnya yang digunakan untuk kebutuhan pembelajaran. Bahan cetak merupakan media yang dapat berfungsi untuk menjadi perantara dari sumber informasi, guru, dosen, instruktur kepada penerima informasi atau peserta didik. Bahan ajar cetak dapat diartikan sebagai perangkat bahan yang memuat materi atau isi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan dengan menggunakan teknologi cetak. Suatu bahan ajar cetak memuat materi yang berupa ide, fakta, konsep, prinsip, kaidah atau teori yang tercakup dalam mata pelajaran sesuai dengan disiplin ilmunya serta informasi lainnya dalam pembelajaran. Kemudian poin yang kedua adalah karakteristik bahan pembelajaran cetak. Bahan ajar cetak pada dasarnya harus memuat ilmu pengetahuan dan informasi yang utuh sehingga dapat dipelajari oleh anak. Bahan ajar cetak yang digunakan perlu didesain dan dikembangkan sehingga dapat memberi kesempatan kepada orang yang menggunakannya untuk menggali informasi dan pengetahuan yang akan dipelajari serta dapat memperkaya wawasan pengetahuannya. Isi bahan ajar cetak perlu dilengkapi dengan petunjuk dan arahan secara sistematik dan tuntas. Bahan ajar cetak pada kenyataannya berisi komponen-komponen yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan membimbing anak dalam melakukan kegiatan belajar secara bertahap. Tahapan-tahapan sistematis dalam bahan ajar cetak terlihat pada setiap bab atau unit pembelajaran yang ada di dalamnya. Bahan ajar cetak memiliki beberapa karakteristik, yaitu diantaranya karakteristik yang pertama adalah membuat para siswa belajar sendiri atau self-instruksional. Maksudnya, bahan ajar cetak ini harus dapat menjelaskan kepada siswa secara jelas tentang pembelajaran, baik yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui bimbingan guru. Untuk menciptakan proses pembelajaran yang baik, maka bukan hanya saja siswa menguasai materi yang sudah disampaikan, namun siswa juga dapat termotivasi untuk belajar secara mandiri karena dengan belajar mandiri, sumber daya manusia pada masa yang akan datang dapat meningkatkan kualitas diri dan dengan adanya bahan ajar cetak dapat mengakomodasinya. Kemudian yang kedua, bahan ajar cetak bersifat lengkap atau self-contained. Maksudnya pada saat proses pembelajaran, bahan ajar cetak harus memuat hal-hal yang dibutuhkan, diantaranya adalah tujuan pembelajaran, kompetensi, prosedur pembelajaran, materi pembelajaran yang mendukung,
materi yang disusun secara sistematik, latihan atau tugas-tugas, soal evaluasi yang disertai dengan kunci jawaban, dan harus adanya tindak lanjut dari siswa. Kemudian yang ketiga, dapat membelajarkan siswa atau self-instruksional material. Maksudnya, bahan ajar cetak ini harus dapat merangsang siswa untuk aktif dalam belajar dan menilai kemampuan belajarnya sendiri. Kemudian poin selanjutnya yaitu jenis-jenis bahan pembelajaran cetak. Belajar dari berbagai contoh bahan ajar dapat membantu para pendidik dalam mempersiapkan bahan ajar lebih beragam. Bahan ajar biasanya disampaikan para pendidik menggunakan berbagai metode supaya para pelajar dapat lebih mudah menyerap materi. Agar proses belajar lancar, pendidik bisa menggunakan apapun media yang berguna untuk penjelasan materi. Jenis bahan ajar sangatlah banyak. Kita bisa menggunakan bahan ajar cetak, visual, audio, dan multimedia interaktif. Modul, lembar kerja, dan handout adalah beberapa contoh bahan ajar cetak. Bahan ajar mempunyai ragam jenis, cetak dan non-cetak. Bahan ajar cetak sering dijumpai yaitu handout, modul, buku, brosur, lembar kerja siswa. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah buku. Benda tersebut bukanlah hal yang asing. Buku yaitu bahan tertulis untuk menyajikan ilmu pengetahuan dari buah pikir pengarangnya. Pengarang buku bisa membuat isi buku pada berbagai metode termasuk hasil penelitian, aktualisasi, pengalaman, hasil pengamatan, hasil imajinasi, dan autobiografi. Kemudian yang kedua, handout. Apa itu handout? Handout adalah bahan tertulis dari dosen atau guru untuk meningkatkan pengetahuan para peserta didik. Handout merupakan gagasan atau pernyataan yang telah disiapkan pembicara. Handout juga adalah kutipan berbagai literatur relevan dengan materi yang sedang diajarkan dan wajib dikuasai oleh peserta didik. Terdapat handout yang bisa diperoleh dari banyak cara seperti download dari internet atau menyadur dari buku. Kemudian yang ketiga adalah modul. Modul adalah sebuah buku ditulis yang digunakan agar peserta didik bisa belajar mandiri tanpa adanya bimbingan dari guru. Dalam modul biasanya berisikan petunjuk belajar, kompetensi yang ingin dicapai, isi materi, informasi pendukung, kumpulan soal latihan, petunjuk kerja dalam bentuk lembar kerja, evaluasi, dan balikan hasil evaluasi. Kemudian yang keempat adalah lembar kerja siswa atau LKS, adalah kumpulan lembaran berisi tugas yang wajib dikerjakan peserta didik. Biasanya LKS berisikan petunjuk serta langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas. Tiap tugas dalam lembar tersebut harus mempunyai KD atau pencapaian yang jelas. Tugas-tugas dalam lembar kerja siswa dapat berupa tugas praktik atau teori. Guru wajib cermat dan mempunyai keterampilan memadai. Hal ini karena LKS harus mempunyai kriteria KD yang ingin dicapai. Kemudian selanjutnya yang kelima, brosur. Brosur mirip seperti iklan, tapi dalam proses pembelajaran adalah bahan ajar. Fungsinya menyediakan bahan informasi tertulis terkait sebuah masalah yang disusun bersistem. Brosur sangat memungkinkan menjadi bahan ajar yang menarik dan praktis karena terkesan unik. Pemanfaatan brosur sebagai bahan ajar sangat mungkin asalkan informasi yang dituangkan dalam brosur sudah sesuai KD yang wajib dikuasai para siswa. Kemudian yang keenam adalah foto atau gambar. Foto atau gambar punya peran penting sebagai bahan ajar. Apabila kamu sangat menyukai fotografi, maka kamu bisa menjadikan foto tersebut sebagai bahan ajar. Materi gambar atau foto mempunyai makna lebih baik jika dibandingkan dengan tulisan. Foto atau gambar adalah bahan ajar yang dibutuhkan satu rancangan baik supaya setelah melihat serangkaian gambar atau foto, siswa bisa melakukan sesuatu untuk menguasai satu atau lebih kompetensi dasar.